والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan rahmat serta nikmat kepada kita semua. Salat berikan salam tidak lupa pula kita tujuan buat junjungan alam Nabi yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita membahas ilmu al-aqidah, yaitu kitab Ushul Ats-Tsalatsa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihim ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya
kita masih menjelaskan tentang al-imanu birrusul, yaitu bagaimana cara kita beriman kepada para nabi dan para rasul. Telah kita jelaskan setidaknya ada 4 cara bagaimana kita dalam mengimani para nabi dan para rasul itu dengan benar. Maka telah kita sampaikan yang pertama, mengimani bahwasanya apa yang datang dari mereka alaihimus salatu wassalam adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala, benar. Maknanya risalah mereka, yaitu mereka diutus ke permukaan ini menjadi seorang nabi dan rasul, itu adalah hak, benar. Allah Subhanahu wa taala yang memilih mereka. Ini wajib kita imani. Terlepas kita setiap umat atau setiap kaum dari nabi itu mengikuti syariat nabi-nabi sebelumnya atau tidak. Maka poin yang pertama ini kita murojaah kembali, mengimani bahwasanya risalah mereka hak, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Memang walaupun mereka manusia seperti kita, namun mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana para malaikat-malaikat Allah pun Allah pilih. Makanya pemimpinnya para malaikat atau malaikat yang paling mulia di mata Allah adalah malaikat Jibril. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 75, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah mengatakan Allah telah memilih dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan. Allah pilih. Makanya di antara malaikat-malaikat yang telah kita pelajari, ada tugasnya ini, ada tugasnya itu, Allah yang milih mereka. Ya. Wa minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memilih utusan-utusannya dari kalangan manusia. Maka dalil ini menjelaskan bahwasanya para nabi dan para rasul adalah manusia-manusia pilihan Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, cara mengimani para nabi dan para rasul adalah wajib kita imani nama-nama para nabi dan para rasul yang kita ketahui, yang Allah ceritakan. Adapun para malaikat atau para nabi dan para rasul yang tidak Allah ceritakan nama-nama mereka, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik. Ada di antara para rasul itu tidak kami ceritakan kepadamu. Berarti nama-nama mereka kita tidak tahu. Kan kita hanya mengetahui nama para nabi dan para rasul sebagian kecil saja. Yang jumlahnya 124.000 nabi, 313 rasul, hanya sebagian kecil yang kita ketahui. Nah, cara mengimani mereka tetap kita imani semuanya. Kita imani semuanya. Ini cara mengimani para nabi dan para rasul yang kedua. Ketika kita mengingkari satu, maka sama saja kita mengingkari semuanya. Kemudian cara mengimani para nabi dan para rasul atau beriman kepada rasul yang ketiga, tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim, mempercayai apa saja yang datang dari mereka. Wajib kita percayai. Ya, wajib kita percayai. Apalagi datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah pernah menyampaikan konsekuensi kita mengatakan umat Nabi Muhammad. Para ulama mengatakan, sebagaimana di antaranya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, beliau mengatakan konsekuensi mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menjadi umat Nabi adalah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar. Taat terhadap apa saja yang Nabi perintahkan dan mempercayai
Apa saja yang datang dari beliau. Apa saja. Walaupun rasanya tak masuk di akal kita. Walaupun rasanya belum pernah kita rasakan, belum pernah kita lihat. Seperti Nabi SAW menceritakan bagaimana keadaan hari kiamat nantinya. Ini harus kita percayai. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Para nabi dan para rasul tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan semua yang mereka ucapkan adalah wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Makanya para ulama mengatakan ketika khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita, maka perintahnya mutlak. Kerjakan itu. Ketika Nabi Muhammad melarang sesuatu untuk kita kerjakan, maka larangannya mutlak, harus kita tinggalkan. Berbeda dengan kita sebagai manusia biasa. Tidak semua perintah kita harus diikuti. Dan tidak semua larangan di kita harus ditinggalkan. Karena sebagian orang, dia perintahnya melanggar syariat. Apakah kita ikuti? Tidak. Dan sebagian orang melarang sesuatu, padahal yang dia larang adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Allah mengatakan ta'alah kepada Allah, ta'alah kepada Rasul dan kepada ulil amri, tidak menggunakan kalimat taat. Karena manusia biasa. Manusia biasa seperti kita bisa khilaf. Bisa melakukan kesalahan. Nah, ini dia cara mengimani para nabi dan para rasul. Yang ketiga, percayai semuanya. Percayai. Di antara bentuk kepercayaan kita adalah kita yakini, kita imani bahwasanya Nabi Muhammad diutus untuk menghapus syariat-syariat sebelumnya. Wajib kita percaya itu. Berarti apa maknanya? Berarti syariat para nabi dan para rasul sebelumnya tidak bisa kita pakai lagi. Harus mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan cara mengimani para nabi dan para rasul apa kemarin? Al-amalu bi syariatihim, mengamalkan syariat-syariat mereka. Apa maknanya? Yang namanya syariat berarti berkaitan dengan ibadah. Yang namanya syariat tidak ada tujuannya untuk dunia, Pak. Syariat diturunkan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Makanya cara mengimani para nabi dan para rasul yang keempatnya paling penting. Mengamalkan bisyariatin man ursila ilaina minhum. Siapa rasul yang diutus untuk umatnya, kita ikuti syariat mereka. Untuk kita kan Nabi Muhammad nih, ikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Nabi SAW mengatakan, apapun yang aku perintahkan, kerjakan semampu kalian. Kerjakan itu. Jangan, tunggu dulu, kayaknya tidak cocok, kayaknya masuk akal. Tidak. Kerjakan. Jangan banyak bertanya, jangan banyak ngeles. Kenapa? Nabi mengatakan, fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum. Sesungguhnya kaum-kaum sebelum kalian itu binasa karena banyak tanya. Sudah jelas ini perintah Nabi, ngeyel lagi. Karena itulah banyak mereka binasa, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan juga penyebab terbesar mereka binasa atau dibinasakan oleh Allah tabaraka wa taala sering berikhtilaf, berselisih dengan para nabi dan para rasul mereka. Maka harus kita selalu berusaha ketika melakukan ibadah sesuai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang sudah melakukannya, yang harus kita lakukan setelah itu adalah istiqamah. Sebagaimana salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berikan wasiat kepada aku. Maka Nabi mengatakan, "Qul amantu billah, tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah di atas keimanan itu. Makanya kita katakan kembali, yang insya-Allah taala kita yang sudah berusaha mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan benar, yang diminta untuk kita tinggal istiqamah.
Makanya Nabi selalu berdoa kepada Allah dengan doa yang sering kita sampaikan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Baca ini terus. Nabi saja selalu membaca ini. Setelah kita mengetahui bagaimana cara mengimani para nabi dan para rasul, berarti kan tidak hanya dengan ucapan, Pak, ya? Tidak hanya dengan ucapan. Rata-rata semua umat Islam kalau kita katakan iman nggak sama Nabi Muhammad, jawaban dia apa? Iya. Tapi kalau lihat di praktek kehidupan, banyak yang menyelisihi syariat Nabi. Bahkan dia buat syariat baru atau dia kurangi syariat itu. Padahal dia mengatakan apa? Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan al-imanu bukan hanya qawlu bil lisan faqat. Bukan hanya dengan ucapan saja. Qawlu bil lisan wal i'tiqadu bil qalb wal amalu bil arkan. Tiga ini harus ada. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan iman itu ucapkan dengan lisan, yakini dengan hati, amalkan dengan perbuatan. Maka tidak cukup mengatakan ini beriman sama Rasul, tapi setiap ibadahnya dia buat sendiri. Setiap ibadahnya menyelisihi Nabi SAW. Ketika telah sampai kepadanya dalil yang sahih, dia bantah, tak mau dia ikuti. Ini beriman bagaimana caranya? Inilah tujuan kita mempelajari bagaimana cara mengimani para nabi dan para rasul dengan benar. Ya. Kalau hanya cuman cukup dengan lisan saja, ya, kenapa di akhirat kelak ada segorombolan umat Nabi Muhammad diusir dari telaga Nabi? Padahal mereka mengatakan beriman kepada Nabi. Tapi di akhirat sebagian umat Nabi Muhammad diusir dari telaga Nabi. Padahal Nabi sudah nunggu kita di sana. Sebagian umatnya diusir oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penyebabnya apa? Innahum qad baddalu wa ghayyaru. Karena di dunia ketika engkau telah meninggal di dunia wahai Muhammad, kata Allah, mereka telah merubah-rubah syariatmu. Berarti tidak cukup dengan lisan. Tiganya harus. Pekat lisan, yakini dengan hati, dan amalan dengan perbuatan. Baik, sekarang kita masuk atau kita lanjutkan. Walil imani bir rusuli thamaratun jalilatun minha. Kelanjutan kemarin, ya. Ketika kita telah benar mengimani para nabi dan para rasul, maka kita akan mendapatkan beberapa faedah. Ya, pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan beberapa faedah. Kita ulangi sedikit kembali. Apa saja faedah dari mengimani para rasul dengan benar? Al-ula, yang pertama, al-ilmu bi rahmatillahi tabaraka wa ta'ala. Kita tahu bahwasanya Allah memang merahmati manusia. Allah tahu, kita tahu bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas untuk hamba-hambanya. Dan kita tahu bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala benar-benar menjaga dan memperhatikan hamba-hambanya. Makanya setelah kita diciptakan, Allah kan tidak meninggalkan kita begitu saja. Makanya Allah mengatakan, afahasibutum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira wahai manusia, ketika kami telah ciptakan kalian, kemudian kami ciptakan kalian begitu saja tanpa apa-apa? Kan tidak ada. Makanya Allah mengatakan apa? Wahadainahun najdain. Kami berikan mereka jalan. Ada dua jalan. Jalan kebenaran, jalan kebatilan. Nah, kita tidak akan pernah bisa meniti jalan kebenaran kecuali para rasul telah Allah utus. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Arsala ilaihimur rasul. Allah mengutus kepada setiap umat para rasul liyahduhum ila siratillahi ta'ala. Agar para nabi dan para rasul ini menunjukkan manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Makanya para sahabat mengatakan, laulaka mahtadina. Kalaulah bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan dapatkan hidayah. Benar kan? Tentu. Kalaulah bukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan pernah mendapatkan hidayah seperti sekarang ini.
Berarti ini bentuk kasih sayang atau rahmat Allah kepada kita. Ini nikmat terbesar nih Pak. Coba kita bayangkan, dan ini mustahil. Kita bayangkan kita diciptakan, habis itu nggak Allah utus apa-apa. Allah biarkan begitu saja. Apa bedanya kita dengan hewan? Tidak ada bedanya. Tidak tahu yang mana halal, yang mana yang haram. Tidak tahu bagaimana cara beribadah, tidak tahu bagaimana cara menjadi hamba yang benar. Inilah bentuk faedah kita mengimani para nabi dan para rasul dengan benar. Kita tahu bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita menerima apa yang Allah berikan. Kan sebagian orang mengatakan Allah tak sayang kepada saya, kata dia. Tak sayang bagaimana lagi nih? Nabi Muhammad sudah diutus. Ini sayang Allah sangat luar biasa kepada kita. Wa yubayyinu lahum kaifa ya'buduna Allah. Bahkan ketika para nabi dan para rasul diutus, mereka jelaskan bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar. Sebagaimana ayat yang selalu kita baca, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus setiap-tiap umat para rasul, guna mereka adalah agar mengajak manusia beribadah kepada Allah dengan benar dan meninggalkan segala kesyirikan. Bayangkan kalau tidak Allah utus Nabi Nuh di zamannya, ada nggak Islam sampai sekarang, Pak? Karena kesyirikan awal terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Menjelaskan kepada kita bagaimana cara menjadi hamba Allah yang benar, beribadah yang benar. Makanya para nabi dan para rasul begitu letih mereka dan begitu semangatnya mereka mendakwahkan hak itu. Sebagai contoh, Nabi rela mempraktekkan salat beliau di atas mimbarnya di hadapan seluruh sahabatnya, agar mereka melihat bagaimana dia salat, bagaimana Nabi Muhammad SAW salat. Semua beliau ajarkan dan beliau sampaikan. Tinggal kita lagi mau belajar atau tidak. Atsaniyah, yang kedua, faedah para nabi dan para rasul diutus ke permukaan bumi ini untuk kita adalah syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra. Agar kita mensyukuri atas nikmat yang besar ini. Bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang besar ini. Karena sebagian kaum muslimin tidak melihat diutusnya Nabi Muhammad ke permukaan bumi ini adalah nikmat yang besar. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin berpikir itu kalau bersyukur nikmat itu berkaitan dengan dunia. Bukan. Diutusnya Nabi Muhammad ini adalah bentuk nikmat yang paling terbesar. Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, mahabbatur rusuli alaihi wassalatu wassalam ta'zimuhum. Faedah mengimani para rasul adalah selalu tumbuh kecintaan kita kepada mereka. Selalu tumbuh kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengagungan kita kepada mereka. Dan kita selalu memuji-muji para nabi dan para rasul. Makanya setiap kita membaca nama mereka kita mengatakan apa? Alaihi salatu wassalam. Mau kita baca nama Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Adam atau yang lainnya. Maka selalu kita mengatakan alaihi salatu wassalam. Ini bukti kita mencintai para nabi dan para rasul. Ini dia faedah yang ketiga. Kemudian beliau mengatakan wa thana alaihi mimma yaliqu bihim. Kelanjutan faedah yang ketiga adalah kita memuji para nabi dan para rasul bima yaliqu bihim, dengan pujian-pujian yang pantas untuk mereka. Kalimat ini harus ada, Pak. Pujian khususnya untuk Nabi Muhammad, pujian yang pantas untuk Nabi Muhammad. Kan kita pernah menjelaskan di sini, banyak orang memuji Nabi Muhammad berlebihan. Al-ghulu akhirnya jatuh ke dalam kesyirikan. Sampai apapun kesulitan yang dia dapatkan, dia bersolawat, meminta langsung kepada, ini kan bentuk kesyirikan, bentuk kesyirikan. Makanya Syekh mengatakan bima yaliqu bihim,
yang pantas untuk mereka, para nabi dan para rasul itu kita puji. Maka di antara ya cinta kita kepada para nabi dan para rasul adalah kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Setiap nama beliau disebut kita bersolat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk cinta kita kepada beliau. Li'annahum Rasulullah Ta'ala, dan juga karena mereka adalah utusan-utusan Allah Jalla Jalaluh. Wa li'annahum qamu bi'ibadatih, dan juga karena mereka tegak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, tegak untuk mendakwahkan kebaikan kepada manusia, wa tablighi risalati, dan menyampaikan risalah-risalah mereka. Kemudian beliau mengatakan wan nushi li ibadih, dan selalu memberikan nasihat untuk hamba-hambanya. Memang itulah tujuan mereka diciptakan ke permukaan bumi ini dan diutus. Makanya Nabi Nuh selalu menasihati umatnya 950 tahun. Nabi Muhammad begitu juga banyak, bertahun-tahun ya, sampai beliau meninggal dunia. Kemudian apa kata beliau? Wa qad kadzdzaba al-mu'aniduna rusulahum za'imin anna Rasulullah Ta'ala la yakununa minal bashar. Dan sungguh ada orang-orang yang anid, orang-orang yang pembangkang. Sungguh ada orang-orang yang pembangkang yang telah mendustakan utusan-utusan Allah ini. Banyak kan? Banyak manusia-manusia, ya, bashar, unas, mendustakan risalah para nabi dan para rasul. Itu banyak. Antum bacanya di Surah Al-Qasas banyak tuh. Ya. Baca saya sejarah-sejarah Nabi, banyak penolakan untuk mereka. Ini orang-orang yang membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Apa di antara alasan mereka? Apa di antara alasan mereka mendustai dan membangkang terhadap risalah para Nabi dan para Rasul mereka ini? Sampai sekarang. Di antara alasannya mereka, ya, anna Rasulullah Ta'ala la yakununa minal bashar. Mereka mengatakan, kalau seandainya mereka ini betul-betul utusan Allah, maka mereka ini bukan manusia. Ini di antara alasan terbesar kebanyakan mereka mendustai, ya, para nabi dan para rasul. Mereka mengatakan apa? Ya, ente kan sama manusia dengan kami. Lihat. Maka kamu tak pantas. Ini perkataan mereka. Maka dalam Al-Quran mengatakan perkataan mereka, lihat, dia mengatakan utusan Allah, tapi dia butuh makan seperti kita makan. Dia pergi ke pasar seperti kita pergi ke pasar. Makanya tak masuk dalam akal mereka. Ya, tidak mungkin. Kalau dia betul utusan Allah, maka dia bukan manusia. Tapi kenyataannya dia manusia. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 94 sampai 95. Di dalam ayat ini Allah ceritakan penyebab mereka membangkang dan mendustai risalah para nabi dan para rasul, dan langsung Allah bantah keyakinan mereka. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 94 sampai 95 ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu basharan rasula qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnin lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, dan tidaklah penyebab mereka manusia itu, siapa manusia di sini? Yang mendustai para nabi dan para rasul. Dan tidaklah penyebab mereka tidak beriman idh ja'ahumul huda, padahal hidayah, petunjuk, kebenaran telah datang kepada mereka. Namun mereka masih tidak mau mengikuti hidayah tersebut, tidak mau mengikuti petunjuk tadi. Apa penyebabnya? Illa anqalu, melainkan mereka berkata, aba'atsallahu basyarar rasula, apakah ada Allah itu mengutus utusannya seorang manusia? Apa maksud perkataan mereka? Perkataan mereka ini lil ingkar, mengingkari risalah para nabi dan para rasul. Maka mereka menggunakan apa? Alif al-istifham. Aba'atsallahu basyarar rasula,
Apakah memang ada benar nih? Ada utusan Allah sebagai manusia? Apa maknanya? Mereka tidak percaya. Dalam pikiran mereka seharusnya kalau dia betul utusan Allah, ya jangan manusia dong. Kalau manusia kan butuh makan, butuh pasangan, butuh aktivitas yang lainnya. Maka mereka melihat itu juga pada para nabi dan para rasul. Abu Jahal, Abu Lahab melihat nabi itu ya mengembala kambing. Nabi butuh makan dan seterusnya. Melihat berarti manusia sama dengan kita nih, maka dia tak pantas. Inilah penyebab terbesar mereka mengingkari risalah para nabi dan para rasul. Namun lihat apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad, lau kana fil ardi malaika, kalaulah ada di bumi ini malaikat yang hidup, yamshuna mutmainnin, mereka hidup dengan tenang seperti kita sebagai manusia ini, lanazzalna alaihi minas sama malakar rasula, maka pasti kami turunkan dari langit utusan-utusan dari malaikat juga. Tapi kenyataannya kan tidak ada. Malaikat hidup seperti kita. Malaikat kan tidak makan dan tidak minum. Ya kan? Malaikat tidak makan, tidak minum. Dari mana kita tahu? Banyak ceritanya dari hadis Nabi. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam didatangi oleh salah seorang lelaki menjadi tamu. Kemudian setelah itu beliau pergi ke belakang untuk memuliakan tamunya, beliau sembelihlah sapi beliau. Ya kan? Beliau sembelih hewan ternak beliau, kemudian beliau hidangkan, disuruh istri hidangkan. Akhirnya laki-laki ini tak mau makan. Dihidangkan makanan tak mau makan, dihidangkan minuman tidak mau minum. Maka di situ Nabi Ibrahim tahu bahwasanya dia adalah malaikat. Lihat apa kata Allah, kalaulah ada malaikat hidup sama seperti kita manusia nih di permukaan bumi ini, jalan, bekerja dan seterusnya, akan kami turunkan pula rasul dari kalangan malaikat. Tapi kan tidak ada. InsyaAllah. Adhan. Baik, insyaAllah kita lanjutkan pada adhan. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sini Syekh rahimahullahu taala mengatakan, fa abtala Allah taala hadha az-za'ma bi annahu la budda an yakuna ar-rasulu basharan li'annahu mursalun ila ahli al-ardi. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah keyakinan mereka bahwasanya di antara bentuk keyakinan mereka adalah la budda ayyakuna ar-rasul basharan li'annahu mursalun ila ahli al-ardi wa hum bashar. Beliau mengatakan harusnya seorang rasul itu sebagai manusia li'annahu mursalun dikarenakan mereka diutus ke permukaan bumi ini dan mereka adalah sebagai seorang manusia. Walau kana ahlul ardi malaika lanazzalallahu alaihim minas sama'i malakar rasula. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat ini? Maknanya adalah kenapa Allah utus rasul itu sebagai seorang manusia? Ya karena yang didakwahkan itu juga manusia. Yang didakwakan rasul, yang diajak oleh mereka adalah manusia. Makanya Allah utus juga manusia. Kalau seandainya yang didakwahkan itu adalah malaikat, maka pasti Allah turunkan juga malaikat. Karena Allah itu sangat tahu keadaan hambanya. Allah sangat tahu dengan keadaan kita. Dan juga inilah bentuk keadilan Allah untuk kita. Ini juga keadilan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau seandainya kita manusia yang diutus rasul adalah malaikat, ini kan tidak bisa. Karena kita tidak pernah bisa melihat para malaikat. Nah, inilah bentuk keadilan Allah. Makanya seharusnya orang-orang yang berakal sehat faham dia dengan ayat ini. Padahal ketika itu yang disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, dan kafir Quraisy sangat paham dengan bahasa Arab. Tapi mereka tetap apa? Mereka tetap mengingkari risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan, wa hakadha hakallahu ta'ala 'anil mukadzibina lirrusul. Dan beginilah Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Quran keadaan orang-orang yang mendustakan risalah para nabi dan para rasul mereka. Dari masa ke masa sama. Dari masa ke masa sama. Jazakallah khair. Dari zaman Nabi Nuh sampai hari kiamat, dari masa ke masa perkataan mereka sama tuh. Walaupun ada tambahan-tambahan yang lain,
Makanya di dalam ayat yang lain, dalam surat Ibrahim ayat 10 sampai 11, Allah menceritakan apa perkataan orang-orang kufar itu. Perkataan orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. In antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Sesungguhnya kalian melainkan adalah manusia seperti kami. Lihat. Tadi ayatnya mereka juga mengatakan seperti itu. Ya kan? Kemudian di ayat ini juga mereka berkata seperti itu. Kamu itu kan manusia seperti kami. Turidun antasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Kalian ingin menyesatkan kami dari jalan nenek moyang kami. Apa kata mereka? Kalian ingin menyesatkan kami dari jalan nenek moyang kami. Kalau memang itu yang ingin kalian lakukan, fa'tuna bisultanin mubin, tolong datangkan kepada kami buktinya. Ya, petunjuk atau argumen yang sangat jelas. Memang kebiasaan dari dulu mereka butuh bukti. Makanya sulit, Pak. Kalau kita bayangkan bagaimana dakwah para nabi dan para rasul, begitu sulit. Kenapa? Kaumnya minta bukti langsung. Kalau ente nabi, coba. Mana kelebihan kamu daripada kami? Bayangkan kalau mereka tak bisa mendatangkan kelebihan mereka. Ya, bahwasanya mereka manusia, bukan manusia biasa, manusia pilihan Allah. Tentu mereka tambah tidak percaya. Tapi itulah Allah. Allah memberikan mukjizat untuk para nabi dan para rasulnya. Ya. Allah tunjukkan langsung kekuasaannya. Semua mereka diminta macam tu. Tapi ya namanya manusia pembangkang ya. Sudah Allah nampakkan kekuasaannya pun tak mau beriman. Seperti siapa misalnya? Fir'aun. Laut Merah itu dibelahkan depan dia. Dia akan melihat laut itu terbelah menjadi 12 jalan, setinggi ketawin azim kan. Tingginya seperti gunung air itu. Tapi dia tetap tidak beriman. Memang na'udzubillah beginilah ya, orang-orang yang tidak Allah berikan hidayah untuknya seperti itu. Walaupun nampak di mata kepala dia pun tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Ketika Nabi Muhammad membelah bulan, orang kafir Quraisy nampak, melihat. Ya, masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Ketika Nabi Musa menghidupkan kembali orang, ketika Allah suruh pukulkan, ya kan? Disuruh pukulkan ke badan yang mati dan seterusnya. Di hadapan mereka bangkit lagi. Tak percaya juga. Kemudian apa kata Allah? Qalat lahum rusuluhum. Kemudian rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "In nahnu illa basyarum mislukum." Sesungguhnya kami iya benar manusia seperti kalian, walakinnallaha yamunnu ala man yasha' min ibadihi. Akan tetapi di sini mereka mengatakan perbedaan para nabi dan para rasul dengan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada siapa saja yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Jadi kami diutus sebagai nabi dan rasul ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan, yang tidak Allah berikan kepada kalian. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biidznillah. Dan tidaklah kami bisa mendatangkan kepada kalian bukti kecuali atas izin Allah tabaraka wa taala. Tapi memang ya, makanya setiap kita baca sejarah nabi dan para rasul, rata-rata kan kaumnya itu yang dikatakan. Coba buktikan, ya, datangkan buktinya. Ketika sudah didatangkan tetap kufur. Tapi ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini dia 3 faedah yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahmatullahi alaih ketika kita benar dalam mengimani para nabi dan para rasul. Makanya kembali kita katakan, ya, kita yang telah mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka selalulah berupaya untuk mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang telah berupaya untuk mengikutinya, teruslah istiqamah sampai kapan? Sampai mati. Itu saja. Baik, sekarang kita masuk, ya, perkataan Syekh wal yaumil akhir. Rukun iman yang keberapa? Yang kelima kan? Rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Ini yang kelima.
Rukun iman yang kelima, ya, ini juga telah disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang telah kita bacakan dari awal pembahasan rukun iman ini. Hadis yang dikatakan oleh para ulama, hadis Jibril, ya. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, fa akhbirni 'anil iman, ya, sampaikan atau kabarkan kepadaku tentang rukun iman itu apa saja. Maka beliau mengatakan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Di antaranya adalah iman kepada hari akhir. Syekh mengatakan, yaumul qiyamati alladhi yub'atsu an-nasu fihi lil hisabi wal jazaa wa summiya bidzalika li'annahu la yauma ba'da. Hari kiamat, ya, adalah hari yang mana manusia dibangkitkan kembali. Hari kiamat adalah hari yang mana manusia dibangkitkan kembali agar mereka dihisab dan berikan balasan apa yang telah mereka lakukan. Wa summiya bidzalika, dan kenapa hari kiamat juga dikatakan yaumul akhir atau yaumul qiyamah? Alasannya adalah li'annahu la yauma ba'da. Kenapa? Karena tidak ada hari setelahnya. Tidak ada hari setelahnya. Bahkan juga sebagian ulama mengatakan di antara pengertian atau, ya, pengertian dari hari kiamat adalah ma ba'dal maut. Apa-apa saja yang setelah kematian. Ini juga sebagian pengertian dari hari kiamat, yaitu ma hadatsa ba'dal maut. Setelah kematian, maka itu juga dikatakan hari kiamat. Karena para ulama mengatakan, ya, para ulama mereka pernah mengatakan, man mata faqad qamat qiyamatuh. Siapa yang telah meninggal dunia, sungguh telah datang hari kiamatnya. Ya, makanya para ulama mengatakan al-mautu qiyamatus sughra. Kematian itu adalah kiamat kecil. Ya, ini sebagian ta'rif atau pengertian dari hari kiamat, yaitu, ya, ma ba'dal yaum, ma ba'dal maut, itu apa-apa yang terjadi setelah kematian. Kemudian beliau mengatakan, haitsu yastaqirru ahlul jannati fi manazilihim wa ahlun nari fi manazilihim. Karena juga ahli jannah pada hari kiamat, ya, kekal selama-lamanya di tempatnya. Dan orang-orang ahli neraka juga kekal selama-lamanya di nerakanya. Tidak ada kematian lagi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ya, keadaan setelah orang-orang meninggal dunia, kemudian datang hari kiamat, setelah semua manusia dihisab dan semuanya ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, maka datanglah suara dari langit dengan mengatakan, ya ahlal jannah khuludun bila maut wa ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai ahli surga, kalian kekal di surga, tidak ada kematian lagi. Wahai ahli neraka, kalian berada di neraka dan tidak akan pernah kematian lagi. Ya, maka itulah kenapa dia dikatakan yaumul akhir ataupun yaumul qiyamah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan juga di antara nama hari kiamat kan banyak, ya. Di antaranya cuma apa? As-sa'ah. Ya kan? Di antara nama lain hari kiamat adalah apa? As-sa'ah. As-sa'ah. Apa arti sa'ah? Waktu, ya. Waktu. Kenapa juga hari kiamat itu dikatakan sebagai as-sa'ah? Maka para ulama mengatakan, li'annaha ta'ti akhir sa'atin fid dunya. Karena dia datang, ya, di akhir-akhir waktu di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Dan di antara juga alasan kenapa hari kiamat itu juga dikatakan sa'ah, karena dia datangnya tiba-tiba. Apakah mereka melihat, kata Allah, ya, hari kiamat itu datang tiba-tiba? Naam, hari kiamat tidak ada yang tahu, ya. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu kapan datangnya hari kiamat.
Hatta Nabi Muhammad SAW pun tak tahu, kecuali harinya saja. Kapan hari kiamat datang, Pak? Harinya hari apa? Jumat. Cuman itu saja Nabi tahu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, khairu yawmin tala'at fihi syamsu yawmal jum'ah. Sebaik-baik hari, matahari terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari Jumat beliau dimasukkan syurga. Wa fihi ukhraja minha, pada hari Jumat Nabi Adam alaihi salatu wasallam dikeluarkan dari neraka. Wa la taqumus sa'atu illa yaumal jum'ah. Hari kiamat tidak akan pernah datang kecuali hari Jumat. Ingat Pak ya, kita hanya tahu harinya saja. Selain itu kita tidak tahu. Maka jangan pernah dicocok-cocokkan sama sekali. Nabi hanya menyebutkan tanda-tandanya saja, selesai. Jangan lagi dipikirkan tahun sekian akan datang nanti hari kiamat. Bulan sekian akan datang hari kiamat. Kan ini banyak terjadi zaman sekarang. Banyak terjadi, Pak. Ya. Akhirnya yang berkata itu dia duluan mati, kiamat belum datang, dia mati duluan. Ternyata kiamat dia sudah datang dulu. Karena kematian kita katakan apa? Kiamat kecil. Ya kan? Pada sebelumnya dikatakan 2012 kiamat, rupanya ngomong duluan. Tahun sekian akhirnya tak terjadi, minta maaf dan seterusnya. Tidak usah. Sekelas Nabi saja cuma tahu hari kok. Kok kita memandai tahu tahunnya, waktunya, bulan. Kok bisa? Ini perkara gaib semuanya. Iya, ini semuanya perkara gaib. Tapi ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan hari kiamat ini, sebagaimana yang telah kita ketahui, itu juga punya tanda. Dia punya tanda-tanda. Namun para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi 3 bagian. Iya. Secara umum maksudnya. Secara umum para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi 3 secara umum. Yang pertama adalah qismun madha. Tanda hari kiamat yang telah berlalu. Contohnya apa, Pak? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sudah lewat kan? Nabi Muhammad masih hidup. Masih hidup, Pak? Masih. Udah meninggal dunia. Fi quburihim ahya. Di kubur mereka hidup ya. Nah, ini tanda hari kiamat yang sudah berlalu kan? Sudah berlalu ini. Iya. Kemudian yang kedua adalah qismun la yati illa qurba qiyamis sa'ah tamaman. Tanda hari kiamat yang kedua adalah tanda-tanda hari kiamat tidak akan datang kecuali sudah dekat-dekat hari kiamat nantinya. Kecuali sudah dekat-dekat hari kiamat nantinya. Di antaranya apa? Di antaranya 10 tanda kiamat kecil tuh, yang 10 tuh. Datangnya Dajjal, ya kan? Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Dan di antaranya juga apa? Tanda-tanda hari kiamat, iya, tidak akan datang kecuali dekat-dekat hari kiamat. Sekarang kita sudah dekat hari kiamat ya, Pak. Akhir zaman ya. Sekarang sudah akhir zaman. Di antara tandanya Nabi mengatakan antalidal amatu rabbataha wa antara hufatal uratal ala ri'a syayyata tawaluna fil bulyan. Ini dah dekat-dekat hari kiamat nih. Sedang terjadi. Ima sedang terjadi ataupun akan terjadi. Apa? Contohnya yang sebut Nabi tadi. Di zaman belum, tapi zaman kita sudah banyak. Yaitu budak melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Di antara tafsirnya adalah uququl walidain. Orang-orang yang banyak durhaka kepada kedua orang tua. Ini banyak, Pak. Bukan durhaka lagi, bunuh orang tua pun ada kan? Ada. Menggugat orang tua tentang harta orang tuanya pun ada sampai sekarang. Berarti tanda-tanda nih kiamat. Merajalelinya keberzinahan, ya kan? Kemudian orang-orang Arab dulu mereka ya wa antarul hufaratul uratul alat, berpakaiannya cuman biasa-biasa saja, minim, rumah-rumahnya biasa. Ya tatawaluna fil bunyan. Sekarang mereka bangunan-bangunan sudah tinggi. Sudah ada bangunan pencakar langit kan? Sudah ada.
Nah, itu tanda-tanda hari kiamat yang telah datang sekarang. Ya. Kemudian tanda-tanda hari kiamat yang ketiga adalah qismun la yazalu yatajaddad, yaitu tanda-tanda hari kiamat yang terus-menerus ada. Di antaranya apa? Tersebarnya perzinahan. Zaman sekarang itu kalau tak hamil di luar nikah nggak keren. Iya kan? Tapi kalau sudah hamil nangis pusing sendiri. Slogannya macam itu. Kalau tak hamil di luar nikah nggak gaul. Ketika sudah terjadi itu nangis dia. Mohon maaf dan seterusnya. Nah, ini 3 tanda-tanda hari kiamat yang dijelaskan oleh para ulama, yang mana mereka mendapatkan ini dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam masalah urusan hari kiamat ini, yang harus kita lakukan adalah selain mengimaninya, cukup kita mempersiapkan diri saja. Persiapkan diri untuk menyambut hari kiamat ini, karena hari kiamat pasti datang. Mau tidak mau, kita suka atau tidak, pasti datang dia. Karena Allah sudah banyak al-qari'ah, mal-qari'ah, kan banyak. Al-haqqah, mal-haqqah, hari kiamat semua itu. Ya kan? Ada surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, dan seterusnya. Pasti datang berarti. Nah, yang harus kita lakukan selain mengimaninya adalah kita persiapkan apa yang harus kita persiapkan. Sebagaimana ketika Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan hari kiamat itu datang? Apa kata Nabi? Nabi jawabnya simple tapi membuat dia diam. Ma'a'data laha. Apa yang telah kau siapkan untuk hari kiamat itu? Diam habis. Apa maknanya? Kalau sudah berkaitan dengan hari kiamat, maka harus kita selalu memacu bekal kita untuk berjumpa dengannya. Kemudian beliau mengatakan, wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathata umurin. Beriman kepada hari akhir itu mengandung 3 hal. Ya, berkaitan dengan 3 hal, walaupun ada lebih daripada ini, cuma beliau sebutkan satu persatu dulu. Cara mengimani hari kiamat yang pertama adalah al-imanu bil ba'thi. Beriman dengan hari kebangkitan. Beriman dengan hari kebangkitan. Beliau mengatakan, wa huwa ihya'ul mauta hina yanfukhu fi suwar an-nafakhah, sur an-nafakhah ats-tsaniyah, yaitu makna hari kebangkitan adalah dihidupkannya manusia-manusia yang telah meninggal dunia ketika tiupan sangkakala yang kedua telah ditegakkan. Karena kalau tiupan sangkakala yang pertama akan datang hari kiamat. Yang kedua maka manusia-manusia bangkit dari kubur mereka. Fayaqumun nasu li rabbil alamin. Maka ketika itu manusia-manusia bangkit menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia makna dari hari kebangkitan. Wajib kita imani. Orang yang tidak mengimani adanya hari kebangkitan kafir, sepakat para ulama. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat apa? At-Taghabun. Apa kata Allah? Surat At-Taghabun. Za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Allah mengatakan orang-orang kufar menyangka dan meyakini bahwasanya mereka tidak akan pernah dibangkitkan. Berarti maknanya apa? Orang yang meyakini tak akan pernah dibangkitkan lagi kafir. Orang-orang kafir tak meyakini itu. Mereka akan dibangkitkan kembali, kemudian dihisab dan seterusnya. Mereka tak yakin itu. Tapi kebanyakan mereka yakin ada syurga. Itu pula mantap ya Pak. Ya. Semoga kita masuk syurga kata mereka. Tapi hari kebangkitan tidak
diimani. Inilah keimanan orang kufar. Kemudian langsung Allah bantah dalam ayat yang sama, qul bala wa rabbi latub'atsun. Katakan wahai Muhammad, tentu ya, demi Allah kalian semua akan dibangkitkan. Kata Allah, langsung dibantah. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian semua yang kalian lakukan di permukaan bumi ini akan diperlihatkan, akan disampaikan kepada kalian. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah Jalla wa 'ala. Jadi dia makna hari kebangkitan. Nah, ketika kita sebagai manusia dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala hufatan ghairu munta'ilin, ketika itu kita dalam keadaan tidak menggunakan sandal, dengan kaki telanjang. Maksudnya apa? Ghairu munta'ilin, tak pakai sandal kita ketika itu. Urah ghairu mustatirin, dan kita ketika itu tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Keadaan kedua nih. Jadi keadaan kita manusia nanti ketika dibangkitkan tak pakai sandal, kemudian telanjang, tidak menggunakan apapun. Kemudian apa lagi? Ghurlan ghairu mukhtatinin, yaitu dalam keadaan tidak dikhitan. Seperti kita baru lahir, tapi kita sudah besar ketika itu. Makanya semuanya seumuran. Nah, sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya tentang hari kiamat, maka Nabi SAW mengatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia itu pada hari kiamat akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak menggunakan sandal, tidak berkhitan, kemudian tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan ini, beliau kaget. Masa iya ya? Maka apa kata beliau? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah ba'duhum ba'da, satu dengan yang lainnya, manusia ketika itu tidak saling lihat? Karena kan tak pakai apa-apa. Ini dalam pikiran beliau. Karena semua kita dibangkitkan, kan bisa lihat satu sama lain. Maka Nabi SAW mengatakan, al-yawm asyaddu min hadha. Hari itu lebih berat daripada yang kamu katakan tadi. Orang tidak ada lagi fikiran untuk melihat pas lawan jenis, nggak ada pikiran lagi. Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Karena ketika itu semua manusia akan sadar. Semua manusia akan sadar bahwasanya sebentar lagi dia akan dihisab. Makanya mereka sibuk. Kan di surah Abasa kan surah Allah sebutkan ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ya kan? Masing-masing punya kesibukan. Kesibukan maksudnya apa? Ya berpikir tanggung jawab dia di dunia apain aja dia. Itu semua kita akan memikirkan itu nantinya. Anak lari dari bapak, bapak lari dari anak, istri dari suami lari dari istri. Semuanya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ya, makanya Nabi mengatakan al-yauma asyaddu min hadha. Hari itu lebih berat daripada itu. Enggak ada orang mikir seperti itu. Baik ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Allah mengatakan sebagaimana kami memulai awal perciptaan kami, maka begitulah kami kembalikan mereka. Karena manusia itu pada dasarnya diciptakan dari tanah. Dan kita akan kembali ke tanah juga. Kita diciptakan dari apa, Pak? Manusia pada dasarnya. Dari tanah ya. Dari tanah maksudnya siapa? Bapak kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, maka kita sebagai cucu Adam pun kembali ke tanah. Makanya Allah mengatakan kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana di awal kami ciptakan dia dari tanah, maka manusia pun akan kembali ke tanah. Wa'dan 'alaina, dan itu janji atas kami, inna kunna fa'ilin, sungguhnya kami akan mengerjakan itu.
Kan kita sudah nampak kan, yang meninggal dunia kemana pergi? Kubur ke tanah. Iya. Kemudian beliau mengatakan, wal ba'tsu haqqun tsabitun. Hari kebangkitan itu adalah hak, benar adanya, sebagaimana dalla alaihi alkitab was sunnah wa ijma'ul muslimin. Sebagaimana Al-Qur'an, hadis dan sepakat kaum muslimin bahwasanya hari kebangkitan itu pasti ada. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 15 sampai 16, Allah mengatakan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian sesungguhnya kalian setelah itu pasti mati. Maksudnya apa? Setelah kalian hidup, kalian pasti akan mati. Ya kan? Sebagaimana Allah juga mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mati, mereka juga mati. Kemudian kepada Rabb kamulah, ya, kalian akan dibangkitkan. Kemudian Allah mengatakan, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Sesungguhnya kalian semua wahai manusia pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan kembali. Tapi jangan bayangkan Pak ya. Jangan bayangkan macam mana kita bangkit besok. Itu perkara gaib. Ketika Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Yas'alunaka 'anis sa'ah." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah sesungguhnya ilmunya hanya ada pada Rabbi. Hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Hanya Allah yang tahu, kita tak tahu. Ya, makanya kita katakan tadi ketika ya Nabi Muhammad ditanya kapan hari kiamat datang, apa kata Nabi tadi? Apa yang ingin kamu persiapkan? Maknanya apa? Nabi tak tahu kapan datangnya, cuman beliau tahu harinya saja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis yang kita bacakan juga tadi, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan ghurla. Manusia pada hari kebangkitan, yaitu pada hari kiamat, mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar hufatan ghurla, ya. Mereka tidak menggunakan sendal, kita katakan tadi. Kemudian kita nanti di akhirat tidak berkhitan dan juga tidak menggunakan pakaian apa-apa. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima. Baik ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Syekh mengatakan, wa ajma'al muslimuna ala thubutih, dan kaum muslimin sepakat adanya hari kebangkitan. Wa huwa muqtadal hikmati, dan di antara hikmahnya adalah haitsu taqtadi an yaj'alallahu ta'ala li hadhihi al-khaliqa mi'adan yujazihim. Di antara hikmah kenapa ada hari kiamat, adanya hari kebangkitan, di antara hikmahnya adalah Syekh mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan kita, ya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membalas apa saja yang telah kita kerjakan. Ala ma kallafahum bihi ala alsinati rusulih. Manusia, ya, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap apa saja yang telah disampaikan oleh Rasulnya. Itu dia hikmah. Itu dia hikmah kenapa, ya, hari kiamat itu ada di antaranya. Hari kebangkitan itu ada, ini di antara hikmahnya. Agar kita nanti dibalas. Ya, kalau tidak ada hari kiamat berarti Allah zalim, Pak. Kenapa? Ya, orang yang fajir dan orang yang soleh sama kan? Tidak ada balasan apa-apa. Nah, dengan adanya hari kebangkitan, hari kiamat, disitulah datangnya keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian manusia mengira bahwasanya kalian setelah kami ciptakan, kemudian kami ciptakan begitu saja tanpa ada hari pembalasan, ya, tidak ada hari perhitungan, tidak ada petunjuk, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, maka ini salah. Ini salah. Nah, ini di antara hikmah adanya hari kiamat dan hari kebangkitan. Sebelum kita akhiri, akan kita sebutkan juga hikmah kenapa hari kiamat itu
ya, tidak ada yang mengetahui. Maka para ulama mengatakan di antara hikmah terbesar bahwasanya hari kiamat itu tidak kita ketahui kapan datangnya adalah agar kita sebagai manusia terus termotivasi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau Allah kasih tahu, kita akan santai. Ya kan? Contohnya misalnya ketika anak-anak kita yang sekolah libur. Kemudian liburnya nggak dikasih tahu kapan datangnya. Itu was-was nggak, Pak? Kalau telat dihukum berat. Was-was dia. Kapan ya, kapan ya? Tapi ketika sudah dikatakan oleh kepala sekolahnya, kita libur sampai tanggal 7, santai dia tuh. Abi yuk ke Sumbar kita dulu, jalan-jalan dulu. Kenapa? Tanggal 7 masuknya. Sama dengan hari kiamat. Kalau Allah sebutkan bulannya, tahunnya, harinya, jamnya, kita akan santai. Tak akan datang ke majelis ilmu. Kenapa? Misalnya tahun ini bulan 3 jam 12 siang datang ya. Ya kita akan santai. Mending besok sebelum kiamat, besoknya kita taubat, ya kan? Selesai. Nah, itulah di antara hikmah terbesar kenapa hari kiamat itu tidak dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala kapan datangnya kecuali harinya saja, agar kita terus termotivasi dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Baik ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kajian kita akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.